Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tutorial pembuatan file Excel. Pada kali ini kita akan membuat file tentang catatan keuangan. Untuk membuat file catatan keuangan, kita di sini menggunakan program Excel. Tujuannya nanti kita akan upload di Google Drive, kemudian kita bisa buka juga di Google Drive-nya menggunakan Excel-nya Google. Untuk membuat file ini, kita butuh dua site. Yang pertama, ini bisa kita sebut sebagai sheet catatan. Yang kedua, di sini nanti rekapnya seperti ini. Tabel bisa di screenshot dulu atau bisa di pause, kemudian kita buat tabel dua macam seperti ini. Di sini nanti kita mencatat pengeluaran dan pemasukan kegiatannya. Kemudian di sini adalah rekap dari tabel yang pertama tadi. Nah, di sini sudah kita berikan contoh kategori-kategori pemasukan dan pengeluaran. Tapi ini cuma contoh aja, bisa dirubah kode dan keterangannya. File ini akan menggunakan beberapa macam fungsi, diantaranya tanggal. Di sini kita akan menyatukan tanggal, kemudian memunculkan hari. Kemudian kita juga akan menggunakan fungsi SUMIF. Baik, untuk tanggal, yang pertama nanti tanggal untuk bulannya kita tulis di sini. Untuk tanggalnya nanti kita tulis di kolom B. Misalnya ini tanggal 2 misalnya. Kita tinggal ketik 2. Setelah kita enter, maka tanggalnya berubah jadi tanggal 2, kemudian harinya menjadi Tuesday. Kalau kita coba ganti menjadi tanggal 6 Januari 2025, dia menjadi Monday ya. Nah, untuk membuat ini, kita hapus dulu. Ini biar lebih jelas caranya. Yang pertama, untuk menggabungkan tanggalnya, dari menu formulas, kemudian kita pilih date and time, kemudian pilih date. Nah, di sini tahunnya kita patok aja jadi tahun 2025. Sedangkan bulan itu nanti kita ngambil dari ini. Dan tanggalnya atau harinya kita akan ngambil dari kolom B. Jadi 2025 bulannya dari A, tanggalnya dari B. Kita oke. Nah, seperti itu sudah muncul. Jadi ini nanti kita di sini kita tinggal ngetik tanggalnya aja. Bulan dan tahunnya dia udah ngikut ke settingan yang tadi. Kemudian untuk memunculkan hari, kita dari menu formulas pilih teks, kemudian pilih teks lagi. Value itu dimana kita meletakkan tanggal yang komplit. Nah, yang ini kita klik di sini. Kemudian untuk memunculkan hari, maka kita tinggal ketik D 4 kali. Setelah itu, oke. Nah, seperti itu. Kita coba dulu ganti menjadi tanggal 6 misalnya. Oke, rumusnya udah jalan, baru kita copy. Blok aja, kemudian kita copy. Copy rumus. Nah, kalau sudah, biar tampilnya menjadi bagus, ini kita hide di sini. Kita sembunyikan aja. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Kemudian di sheet ini kita sebenarnya untuk rumus sudah itu aja. Sedangkan di bagian rekap nanti kita akan gunakan fungsi SUMIF. Nah, kita ambil contoh dulu. Ini kita hapus, ini ada rumusnya tuh yang tadi. Ini kita hapus dulu biar jelas ya.
Nah, untuk menggunakan fungsi SUMIF ya, fungsi SUMIF untuk memudahkan biar kita tidak bolak-balik ngeblok, itu kita beri nama area dulu. Ini kita blok yang akan digunakan ini. Kita blok, setelah itu kita kasih nama area ini misalnya dengan nama data. Ketik di situ, kemudian enter. Dua lagi. Ini kolom yang ini, kolom masuk, kita blok. Namanya misalnya masuk. Enter. Yang keluar juga gitu. Namanya keluar. Jangan lupa di enter. Nah, kita melihat hasil blok kita berhasil apa enggak, pemberian nama area berhasil atau enggak, kita lihat di sini. Coba kita klik data. Oke, dia ngeblok, berarti benar blokannya seperti ini. Kemudian masuk, oke benar. Kadang-kadang sering salah gitu, karena kita lupa dalam mengeblok atau lupa ngeblok dari tabel yang diinginkan. Misalnya kursor masih ada di sini, masih ada di kolom K, kita di sini udah kasih nama, misalnya namanya ter misal, di enter. Nah, kita begitu nyadar ini udah ada di situ, ternyata salah bloknya, misal kayak gitu. Nah, untuk perbaikannya kita dari sini aja, dari name manager, kemudian ini yang salah tadi kita hapus. Nah, setelah dia dihapus, baru buat lagi yang baru gitu ya. Nah, sekarang kita ke sheet recap. Di sheet recap yang akan kita beri rumus itu adalah masuk dan keluar. Kita ambil contoh di gaji dulu. Fungsi SUMIF itu ada di math ya, kalau ada salah. Coba math. Ada di math SUMIF. Ini. Nah, jadi ranknya itu kita ketik tadi data. Kita ketik data. Ya, sudah baca tadi kode ini. Kemudian kriteria gini, kodenya G. Sedangkan SUMRank untuk yang masuk, ini yang masuk, berarti di situ juga kita ketik masuk. Sesuai dengan yang kita beri nama tadi. Di sebelah kanan dia udah baca, ini masuk. Ini harus klop ya. Ini tulisan depan ini harus sama dengan yang ada di depan sini. Nah, ini ada tulisan-tulisan ini harus ada di sini. Salah satunya. Kita oke. Kemudian yang keluar juga gitu. Kalau udah pernah dipakai biasanya muncul di sini. Kita SUMIF lagi, di sini data. Kriterianya masih sama, yang ini. Kemudian SUMRank-nya ini keluar. Oke. Kemudian untuk saldo, karena ini pemasukan, berarti saldonya masuk dikurang dengan keluar. Gitu aja untuk saldonya. Nah, satu udah beres, kita coba aja dulu. Catatan keuangan, misal tanggal 6, itu kodenya yang udah dikasih rumus tadi G ya. Kita mau coba ini kodenya G. Masuk misalnya 600.000. 600 ya. Kemudian tanggal 7 kode G lagi, keluar misalnya 200.000. Nah, seperti ini. Ini karena yang pertama saldo itu di sini masuk. Nah, gitu ya. Jadi uang di dompet itu seharusnya tinggal 400.000. Coba kita lihat rekapitulasinya.
Nah, dari sini kelihatan ada uang masuk 600, keluarnya 200. Nah, di sini target itu adalah angka perkiraan kita dalam 1 bulan. Misalnya kategori ini targetnya berapa? Ini misalnya untuk gaji targetnya 4 juta. Udah masuk 600 misal nih ya. Terus ada nanti untuk keluar sebenarnya gaji nggak perlu. Karena ini kan pemasukan, lebih banyak dimasuk aja. Terus kita tes lagi sebelum kita copy. Ini untuk ngetes aja. Kolom G lagi, kode G lagi, keluar 100.000. Apakah terbaca di rekapnya? Nah, berubah ya. Tadi 200 jadi 300. Berarti rumusnya jalan. Kalau rumusnya jalan, kita bisa copy yang ini. Nah, karena dia pemasukan, saldonya rumusnya sama, jadi kita copy aja. Yang ini, kita bisa juga copy untuk kategori pengeluaran. Klik copy. Kemudian ini. Pastenya kita pilih paste yang ini, formula saja. Jadi di sini kita cuma ngopi formulanya aja. Untuk saldonya, kalau pengeluaran biar nanti tidak minus, berarti keluar dikurangi dengan masuk, gitu. Baru kita copy lagi, copy rumus. Nah, seperti ini. Sekarang kita ambil contoh. Yang keluar ini kita ganti misalnya dengan kode D ya. Ini kita ganti dengan kode D. Oke, rekapnya dia udah terbaca. Nah, berarti pengeluaran sudah 15% dari target gitu. Targetnya 2 juta, saldo pengeluaran sudah 300.000 misalnya, kayak gitu kita ngebacanya. Nah, jadi file ini digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, kemudian di sheet rekapnya kita juga bisa melihat apakah sudah sesuai dengan target yang kita tetapkan atau melebihi atau masih kurang dari target baik pengeluaran maupun pemasukannya gitu. Nah, jadi nanti tinggal tulis atau kita ketik di sini tanggalnya, misalnya tanggal 1 Januari misalkan gitu ya. Kemudian di sini gaji. Emang kita gajian tanggal 1 ya? Gaji masuknya misal nih di angka 4 juta aja. Kemudian di tanggal 1 juga tahun barunan di sini keluar untuk keluarga 500.000 misal ya. Misalnya keterangannya untuk wisata. Kemudian di tanggal 2-nya anak jajan misalnya ya. Karena kategorinya yang ada kita buat itu. Jadi ini contoh aja. Kalau anak tadi kategorinya A, berarti di sini ganti A. Besar kecil udah masalah sih sebenarnya. Nah, misalnya 100.000 buat jajan cilok misal. Kita lihat rekapnya. Kalau dia pagar kayak gini berarti kurang lebar aja kolomnya. Nih, jadi di sini udah ada pengeluarannya. Kalau D dapur gitu kan berarti ini tadi D ya. Nah, pengeluaran wisata itu keluarga dah misalnya. Kita ganti kodenya, dia nanti juga akan pindah di rekapnya. Ini kita ganti K dengan A, keluarga dan anak berarti ya. Nah, di keluarga 500 pengeluaran, ini 100, gajinya juga 4 juta. Gaji udah masuk semua.
tinggal nunggu penghasilan yang lain, pengeluaran udah jalan di kategori keluarga 500.000 atau 25%-nya, dan untuk anak sudah 10%-nya kira-kira gitu. Nah, ini untuk kontrol kita sebulan nanti bagaimana gitu. Itu file ini. Oh ya, ini ada satu nih yang belum dikasih tahu cara buat saldonya ya. Saldonya itu cara bikinnya di kolom catatan ini.